Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tanpa alasan mengapa pendiri kerajaan ini berasal dari India. Maharesi Jayasingawarman datang ke Nusantara setelah kekacauan dan penjajahan yang dilakukan pasukan Maharaja Samudragupta, tokoh yang sebenarnya berasal dari kerajaan Magadha. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanegara berhasil menguasai setidaknya 48 kerajaan. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Menjadi kerajaan bercorak Hindu yang ada di Nusantara dan berdiri pada abad keempat, Kerajaan Tarumanegara bertahan hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berada di tepi sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat. Menariknya lagi, dari kerajaan ini adalah pendirinya Maharesi Jayasingawarman yang bukan asli orang Nusantara, karena beliau asalnya dari India. Bukan tanpa alasan, mengapa pendiri kerajaan ini berasal dari India. Awal mulanya, Maharesi Jayasingawarman datang ke Nusantara setelah kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh pasukan Maharaja Samudragupta, tokoh yang sebenarnya berasal dari kerajaan Magadha. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanegara berhasil menguasai setidaknya 48 kerajaan bawahan. Tarumanegara menjadi kerajaan kedua di Nusantara yang memiliki corak Hindu setelah kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berada di dekat sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat. Berdiri pada abad ke-4 Masehi atau sekitar pada tahun 358 Masehi. Meskipun berdiri di tanah Indonesia yang saat itu belum dikenal dengan nama negara, pendiri kerajaan ini bukan orang asli Nusantara. Maharesi Jayasingawarman atau juga yang dikenal dengan nama Rajadiraja Guru Jayasingawarman merupakan seorang pendatang dari India. Sosoknya menjadi raja dari kerajaan ini setelah sebelumnya menjadi seorang pertapa, dan setelah kembali ke profesi sebelumnya, tahta raja pun diberikan kepada anaknya, Raja Dharmayawarman. Jayasingawarman berasal dari Salangkayana, India yang kemudian pergi ke Nusantara, tepatnya di kerajaan Salakanagara. Kehadirannya pun disambut oleh Raja Dewawarman ke-8, hingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya. Setelah itu, Jayasingawarman membuka wilayah yang diperkirakan kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi. Setelah itu, Jayasingawarman mendirikan kerajaan yang dinamai Taruma sekitar 358 Masehi, dan seiring berjalannya waktu dikenal dengan Tarumanegara atau juga disebut dengan nama Tarumanagara. Selama 24 tahun, Jayasingawarman berkuasa meskipun belum bisa dikatakan bahwa kerajaan yang dipimpinnya memasuki era kejayaan. Karena kesulitan dalam mengetahui secara jelas bagaimana struktur genealogis raja-raja Tarumanegara, namun dari penemuan prasasti Ciarutun yang menyebutkan nama Purnawarman yang disebut sebagai raja pertama sekaligus pendiri ibu kota kerajaan yang saat itu bernama Sundapura sesuai dengan sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Sementara itu dalam naskah Wangsakerta menyebutkan jika Purnawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara ini. Sementara pendirinya adalah Rajadiraja Guru Jayasingawarman di sekitar 358 Masehi. Namun penemuan naskah ini justru diragukan kebenarannya oleh para ahli.
Seluruh prasasti yang ditemukan diduga merujuk dari peninggalan dari kerajaan ini. Dari prasasti yang ditemukan itu, semuanya menunjukkan Purnawarman sebagai raja yang berkuasa. Meskipun kerajaan ini kemungkinan berlangsung dari tahun 400 hingga 600 Masehi. Karena itu, Tarumanegara memiliki lebih dari satu raja. Purnawarman disebut sebagai penguasa terbesar dan raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah dirinya. Menurut prasasti Tugu disebutkan kekuasaan Purnawarman meliputi banyak wilayah di bagian utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Purnawarman juga memerintahkan penggalian sungai Candrabaga atau juga disebut dengan Kali Bekasi yang memiliki panjang sekitar 12 km dan sungai Komati yang menjurus ke laut. Menariknya, setelah dilakukan proses penggalian dirayakan dengan adanya persembahan 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Pusat kekuasaan kerajaan ini ada di sekitar wilayah tersebut, antara Bekasi dan Karawang. Purnawarman mendirikan ibu kota kerajaan yang dinamai Sundapura, dan hal ini dibuktikan munculnya kompleks Candi Batujaya dan kompleks Cibuaya. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan yang dipimpin sebanyak 12 raja. Kerajaan ini mendapat pengaruh kebudayaan Hindu India. Hal ini tampak dari kebudayaan dan bahasa yang digunakan, yakni bahasa Sanskerta yang disertai dengan huruf Pallawa dalam prasasti. Inilah nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan tersebut. Jaya Singawarman memerintah pada 358 sampai 382 Masehi. Dharmayawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395. Kemudian dilanjutkan oleh Purnawarman pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Kemudian Wisnuwarman memerintah pada 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Candrawarman memerintah pada 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman memerintah pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman memerintah pada 561 sampai 628 Masehi. Dan Sudawarman memerintah pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman memerintah pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Nagajayawarman memerintah pada 640 sampai 666 Masehi, dan Linggawarman memerintah pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Sedangkan letak kerajaan Tarumanegara berada di bagian barat Pulau Jawa, sesuai dengan isi dari prasasti Tugu yang menyebut kekuasaan kerajaan ini saat dipegang Purnawarman membentang dari Banten hingga Cirebon. Beberapa pusat lokasi kekuasaan Tarumanegara meliputi Candrabaga, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Karena lokasinya memang menjadi titik utama dari pertumbuhan serta perkembangan peradaban kerajaan ini, meskipun begitu tidak jelas bagaimana genealogis dari raja-raja Tarumanegara meski bisa dilihat dari prasasti dan peninggalan-peninggalan lainnya. Bahkan karena tidak jelasnya itu, pendiri kerajaan ini terdapat dua versi berbeda. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan di era Raja Purnawarman, sosok raja yang memang dikenal cerdas dan berwibawa. Di masa kepemimpinannya, hal yang paling berkembang dari kerajaan Tarumanegara adalah kondisi perekonomian yang maju dengan sangat pesat. Selama itu, kerajaan Tarumanegara di era Purnawarman juga sukses dalam penanganan banjir yang kerap kali menerjang wilayah mereka.
adalah proyek penggalian sungai dan kali yang membuat Purnawarman berhasil mengatasi hal tersebut. Meskipun di akhir proyeknya ia harus memberi persembahan berupa 1000 ekor sapi. Menggali kali Candrabaga yang merupakan cikal bakal sungai Citarum dan membuat air mengalir ke laut. Kemudian membuat kali sepanjang 11 km hanya dalam kurun waktu 21 hari dan diakhiri dengan persembahan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hal ini tertuang dalam salah satu peninggalan penting mereka, yakni Prasasti Tugu. Keruntuhan kerajaan ini diperkirakan terjadi di pertengahan abad ke-7 Masehi. Selama 3 abad kerajaan ini berdiri hingga mengalami masa kejayaan, namun hingga pada akhirnya hancur tidak tersisa. Setidaknya terdapat 2 faktor utama yang membuat kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan. Karena adanya serangan Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi pada tahun 650. Terlihat dari isi prasasti Kota Kapur yang menyebut Dapunta Hyang Srijayanasa melancarkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal itu dikarenakan karena kerajaan tersebut tidak mau tunduk dengan Sriwijaya. Akhirnya serangan ini terjadi dan diperkirakan bersamaan dengan keruntuhan Tarumanegara dan Holing di akhir abad ke-7. Penyebab runtuhnya Tarumanegara yang kedua adalah pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh. Diambil dari naskah Wangsakerta meski kebenarannya sempat diragukan. Disebut bahwa Linggawarman yang berkuasa di tahun 666 disebut banyak memberi amanat kepada raja-raja kecil di daerah untuk mewakilinya. Kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu meningkat signifikan. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon dan memilih berpisah dari Tarumanegara. Sementara penerus Linggawarman justru memilih mengubah kerajaannya menjadi Sunda. Berakhirnya kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kemunculan 2 kerajaan ini, Galuh dan Sunda, yang kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah singkat tentang kerajaan Tarumanegara dari awal kejayaan sampai hancurnya Tarumanegara. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin meluruskan sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.